Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang selalu ada bersama menyertai kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, pertolonganmu di sepanjang hari ini. Kuasamu telah menolong dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 11-12. Tertulis demikian. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bahaya dari pengabaian. Kalau kita mengabaikan peringatan terus-menerus berulang kali, sekalipun peringatan itu kita dengar dan secara sengaja ditujukan kepada kita, tapi kita mengabaikannya terus-menerus dalam waktu yang lama, maka akan ada bahaya yang menanti kita. Yesaya adalah seorang yang dipilih Tuhan menjadi seorang nabi untuk memberikan peringatan demi peringatan kepada umat Tuhan. Apa yang diucapkan oleh Yesaya bukanlah kata-kata yang indah, bukan kata-kata yang umumnya menenangkan, yang meninabobokkan, yang berisi janji-janji berkat. Mayoritas dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya merupakan peringatan demi peringatan Tuhan karena kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh umat Tuhan yang tidak menyenangkan melainkan mendukakan hati Tuhan. Yesaya menerima pengutusan Tuhan untuk menjadi penyampai berita firman Tuhan. Dan di dalam ayat ini Nabi Yesaya bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawab Tuhan, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Nabi Yesaya merasa ngeri melihat kondisi bangsanya yang sangat bebal. Kebebalan itu sebenarnya mengerikan, saudara. Kenapa? Karena kebebalan akan membawa ancaman kepada diri sendiri. Kebebalan itu ditunjukkan dengan mengabaikan firman Tuhan, tidak mengindahkan perintah Tuhan, tidak mempedulikan peringatan-peringatan Tuhan. Dan disinilah pertanyaan Yesaya yang disampaikan, sampai berapa lama ya Tuhan? Sampai berapa lama kebebalan itu terjadi? Sampai berapa lama bangsa ini tegar tengkuk, tidak mau dengar akan firman? Tuhan menjawab, sampai kota-kota menjadi lengang, sunyi sepi. Tidak ada lagi manusia. Tuhan menyingkirkan manusia jauh-jauh. Inilah saudara bahaya dari pengabaian. Ada hukuman yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengabaikan suara firman Tuhan, yang tidak mau mendengar akan kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita terus-menerus mengabaikan suara firman Tuhan, maka hati kita menjadi tumpul bagaikan pisau yang tidak bisa digunakan karena kehilangan ketajamannya. Hati nurani kita menjadi tumpul. Kebenaran dianggap dosa, dosa dianggap kebenaran. Dan hal ini membawa bahaya bagi diri kita. Mungkin untuk waktu yang sementara kita merasa keadaan baik-baik saja.
Tapi sebenarnya pengabaian itu akan mendatangkan bahaya di hari kemudian. Bahkan bukan hanya bahaya di dunia ini saja, saudara, tapi bahaya di dalam kekekalan, yaitu penghukuman selama-lamanya, dipisahkan dari Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, jangan pernah mengabaikan suara firman Tuhan. Jangan tunda pertobatan. Kalau Roh Kudus menegur kita, entah itu melalui firman Tuhan atau melalui cara-cara yang lain, jangan keraskan hati kita. Kalau Tuhan Yesus sudah mengetok pintu hati saudara, mau masuk dalam hatimu, dalam hidupmu, jangan menolaknya. Tapi izinkan dia masuk untuk menjadi Tuhan dan Raja, menjadi juru selamat dalam hidup saudara. Biarlah hidup kita tidak mengabaikan suara firman Tuhan, tapi hidup kita selalu dengar-dengaran, menuruti akan firman-Nya di dalam hidup kita, supaya kita mengalami keberkatan, sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk dengar-dengaran, bukan mengabaikan, bukan bebal, bukan tegar tengkuk, tapi dengar-dengaran, taat melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu, suara-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Jamah hati kami, Roh Kudus. Pimpin kami selalu agar hidup kami selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi dan sertai kami. Berikan tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, yang terdampak bencana alam. Lawat setiap kami. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi kami semua. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.